PDKT di 5 TV kembali lagi, dan sekarang sudah akan bertemu dengan junior-junior gue yang sebetulnya nggak pernah ketemu di kampus ya, karena gue udah setua itu dan ternyata mereka sebelia ini. Nah ya, tapi sama lah ya, seumuran suasananya ya, mudah-mudahan. Kita sudah bersama mahasiswi dari UPH. Jauh-jauh dari Karawaci, dan bahkan mereka juga sebagian besar ada yang bukan dari Jakarta ya, justru mungkin jauh dari keluarga juga ya kan. Kita akan mengenal lebih lanjut secara personal gitu ya. Mereka masing-masing mewakili UPH atau sebutannya Eagles ya. Timnya adalah Eagles. Kita akan mulai dari yang paling sebelah kiri gue, paling ujung sebelah kanan berarti ya. Silakan diperkenalkan. Nama gue Maria Belen Alvarez. Selanjutnya silakan. Oke, nama gue Sheila. Oke, selanjutnya bisa bergeser langsung. Nama gue Putri Nabila Azwar, biasa dipanggil Ila. Oke, selanjutnya. Nama aku Yuni Anggaini, panggilan Yuni. Oke, kita sekarang akan ngobrol-ngobrol lebih dekat. Mungkin biasanya cuma nontonin dari pinggir lapangan gitu, melihat mereka main dengan sangat kompak. Tapi kita kenal satu-satu dulu, mulai dari Belen, ya kan tadi udah nama dan sebagainya udah. Tapi sebetulnya kamu ini memang sudah bermain basket dari berapa lama yang lalu, ingat nggak? Aku mulai dari 4 SD, tapi masuk tim basketnya di sekolah tuh kelas 5. Oh gitu, jadi kelas 4 tuh masih main-main biasa? Main, baru mulai. Nah kalau dilihat dari wajah dan tekstur gitu, kayaknya ada setengah-setengah bule gitu ya kan? Nah ini turunan mana nih Belen? Papaku Argentina, mamaku setengah Argentina, setengah Indonesia. Jadi ada Jawanya mama. Tapi blasteran sih mama. Dan kamu waktu itu kelas 4 SD-nya di Indonesia? Iya, aku pindah umur 7 tahun kelas 1 SD, baru pindah ke sini. Oh, baru pindah ke Indonesia. Jadi sejak itu berarti semua pelajaran tentang basket dan olahraga tuh didapatkannya di sekolah ya? Sekolah. Oke, waktu itu apakah SD kamu sudah ikut tim atau klub gitu? Enggak, aku dari kelas 5 SD baru mulai masuk tim, terus belum ikut klub apa-apa, baru main aja. Untuk sekolah aja ya? Terus SMP juga untuk sekolah aja, SMA baru mulai masuk klub basket. Oh gitu, jadi di luar kegiatan sekolah ikut klub juga. Oke, nah sebetulnya apa yang membuat kamu memilih ikut kok cabangnya basket gitu? Apa karena kamu merasa kamu tinggi, kayaknya cocok banget nih, paling cocok nih gitu? Atau ada alasan lain? Ya awalnya sih emang aku paling tinggi, aku lebih tinggi daripada kepala sekolahku waktu itu. Kalau di foto tuh udah paling tinggi gitu kayak gitu. Terus diajakin main sama guru olahraga kan, karena yang ngelatih guru olahraga aku. Terus main-main kayaknya tuh seems easy sih waktu aku kecil, karena ya aku paling tinggi. Terus kayak masuk bola kering tuh ya tinggal ya udah gitu. Dan yang lain kayak masih ya segini-segini lah gitu kan. Gitu, iya. Jadi di blog juga tinggal gini doang gitu, nggak perlu terlalu usaha ya. Itu something yang comes easy aja sih ke aku, kayak udah gampang cuman masukin bola ke dalam ring gitu. Terus pas SMP aku dilatih lagi sama guru olahraga lagi. Terus dia tuh bilang kayak kamu tuh bisa lebih bagus dari ini. Jadi dia sih sebenarnya waktu SMP itu yang lumayan krusial sih aku belajar. Encourage lo ya sampai akhirnya jadi kayak sekarang ya. Iya, karena waktu itu udah mulai diajak-ajakin temen kan, masuk klub ini, masuk klub itu. Terus pelatih aku tuh bilang, udah kamu gak usah masuk klub, kamu tunggu aja, kamu matengin dulu. Nanti klub tuh bakal datang ke kamu sih. Bakal datang menawarkan gitu. Akhirnya pas SMP main, udah mulai di kejuaraan ketemu Ila juga. Oh gitu, jadi sebetulnya udah kenal lama ya, tapi dulu rival, sekarang tim. Jadi ketemu dari SD udah main, SMP main, ketemu beberapa temen juga dari Jakarta. Terus pas SMA baru mulai serius sih. Oh gitu ya, dan akhirnya kamu melihat ke depannya gitu ya, karena kamu kan begitu mencintai basket ya, dilihat dari durasi mainnya tuh kayak panjang banget gitu kan, dari SD bayangin aja. Nah ini kamu melihat akan lebih panjang lagi nggak ke depannya, mungkin sampai pemain pro atau mungkin jangan-jangan lebih jauh lagi WNBA gitu kan? Belum, soalnya sebenarnya aku terganjal sih, aku kan WNA. Jadi aku mau main PON nggak bisa, mau main timnas pun nggak bisa, terus mau main WNBL pun masih nggak bisa sih kayaknya. Jadi aku fun sih sekarang, aku di tim UPH aku ini udah paling sangat menyenangkan timnya. Jadi aku live the moment aja, aku kalau emang ada jalan ya jalan, kalau misalnya enggak ya aku
apapun yang dikasih Tuhan sih aku jalanin aja sih. Oh, berawal dari for the love of the game gitu kan, mudah-mudahan akan terus walaupun mungkin akan jadi profesi atau mungkin akan jadi hobi yang terus-menerus gitu ya, yang penting dinikmati. Selanjutnya Sheila, nah Sheila ini juga menarik ya, biasanya kalau kita lagi main di lapangan gitu mungkin ada lawan-lawannya itu bisa dibaca gerak-geriknya atau emosinya, mungkin berpengaruh nggak sih sama jurusan yang kamu ambil psikologi gitu, kamu terapin nggak sih ilmu-ilmunya di pertandingan gitu? Untuk sampai saat ini sih saya sedang skripsi juga, Oke. dan judul skripsi saya itu tingkat resiliensi student athlete. Wah, aduh pas banget nih ya. Memang Terus saya sedikit tergoyak untuk meneliti, membuat penelitian tentang student athlete, di mana saya student atletnya itu sekarang untuk cakupan yang lebih kecil di UPH aja. Jadi bagaimana anak-anak itu dengan tuntutan yang berat, dengan stres di dalam akademis dan non-akademis itu, mereka bisa stay fokus dan mereka bisa mengatasi masalah-masalah mereka, yaitu dilihat dari tingkat resiliensinya itu sendiri, yaitu sekarang lagi dikerjakan. berarti menarik juga ya karena sebetulnya lo terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi lo mengalami betul apa yang lo sedang tulis gitu kan ya. Dan itu mungkin akan jadi hasil yang memuaskan ya, skripsi lo mesti akan membantu lah buat junior-junior lo gitu kan, hasil penelitian lo. Ya itu sambil di lapangan, sambil lihat, oh kalau lagi stres itu kayaknya nih performance-nya agak turun. Ya akhirnya juga ke bawah gitu. Ketika lihat ada masalah, oh harus ditanganin seperti ini gitu, bisa. Apakah berarti kamu sudah mulai menemukan solusi ya kalau dari segala mungkin kegelisahan atau keletihan gitu yang terjadi gitu? Ya, lebih bisa mengerti sih dan mengontrol, terus kayak pengaruh pelatih, oh kalau pelatih begini akan menurunkan motivasi, itu juga bisa dilihat. Oke. Wah, keren sekali, dan itu mungkin jangan sampai dibeberkan, yang menjadi rahasia tim, ya kan? Karena itu menjadi kekuatan juga ya. Punya satu orang anggota tim gitu ya, atau mungkin pemain yang ternyata juga adalah peneliti, kan keren banget gitu. Amin ya. Lanjut lagi ke Ila. Mungkin Ila bisa ceritain tentang perkampusan gitu ya. Mungkin kan kamu tadinya di Jakarta, walaupun nggak jauh-jauh banget ya dari Jakarta ke Karawaci, tapi kamu menetap di Karawaci akhirnya. Iya, di asrama. Karena jadwal juga begitu banyak gitu kan. Bisa ceritain sedikit mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Sebenarnya basically yang scholarship kan kebanyakan dari kita itu kan semuanya beasiswa. Oke. Yang scholarship itu emang harus pertama itu di asrama. Oh, dorm ya? Iya, di dormitory itu kita bersama-sama di dormitory. Tapi setelah setahun atau 2 tahun ya kalau emang decide untuk move out, it's okay. Oke. Terus basically sih aku senang ya perkampusan di UPH tuh sangat-sangat kondusif untuk apalagi untuk kita sebagai student athlete. Pertama itu kan sulit, tuntutannya sangat banyak. Kita juga punya value itu athletic perfection, yang berarti itu kita harus do 100% in setiap aspek kehidupan kita. Jadi susah untuk berkomit harus bisa 100% karena kan kadang kita capek, kita bosen, kita jenuh gitu kan. Jadi scholarship itu sebenarnya as a vehicle lah, sebagai tool, sebagai alat kita semua untuk belajar the real life-nya itu seperti apa, dan kita terus diajarin kayak gitu sama coach kita, terutama sama coach Matt sama coach Daniel gitu. Oke, dan itu juga jadi motivasi tersendiri ya buat lo ya. Sebetulnya hasilnya juga akan terlihat gitu setelah lo keluar dari kampus gitu, segala tuntutan yang kayak rasanya berat sekarang lagi dijalani gitu kan. Mungkin dalam real world, kita bilangnya gitu ya, setelah keluar dari kampus kan kita mungkin ada yang mau jadi pro, pemain pro, atau ada yang mungkin berprofesi lain gitu. Tapi yang pasti mungkin lo udah akan terbiasa dengan tuntutan yang mungkin ya kan. Iya sih. Tapi kalau hal lain di luar basket gitu yang lo nikmati di kampus lo apa? Di luar pendidikannya, beasiswanya gitu, perbasketannya, ada nggak yang membuat lo seneng gitu? Di kampus sih fasilitas ya, fasilitasnya kan memang UPH lumayan jempolan kan, maksudnya emang bagus. Terus kita secara apa ya, environmentnya tuh membuat kita grow as a individual, not just sebagai basketball player. Kita kadang 2 minggu sekali suka ada fellowship, ngumpul, terus group discussion. Jadi kita bertukar pikiran nggak cuma tentang pelajaran atau basket, tapi juga tentang kehidupan gitu. Jadi itu yang penting ya sebetulnya ya. Kadang-kadang sekarang ada banyak mahasiswa yang habis kelas pulang bubar gitu kan. Kalau ini masih dipersatukan gitu. Selanjutnya, nah ini dia nih Yuni yang katanya pemalu kalau kamu cuma yang lah gitu kan. Coba, gue mau kasih pertanyaan yang agak panjang lah yang biar dijelasin gitu ya sama Yuni. Nah Yuni ini sendiri kan juga adalah seorang yang mendapatkan beasiswa gitu ya dari apa yang dikerjakan sekarang.
Jadi antara basket dan juga tuntutan nilai. Ya kan di UPH sendiri ada standarisasi nggak? Harus berapa IP-nya? 2,2 minimal untuk mendapatkan beasiswa yang full. Mempertahankan beasiswa ya berarti ya. Oke. Nah, dari semua kegiatan jadwalnya aja kan udah padat banget ya. Itu gimana cara menikmati hidup bisa dibilang gitu ya. Kayak dari sebagai student athlete gitu, kegiatannya selain latihan tentunya, terus kegiatan perkuliahan gitu, dan hura-huranya di mana nih? Ada nggak nih? Kalau menurut saya sih buat membagi waktunya susah, cuma harus pinter-pinter juga. Di waktu kita libur, anak-anak pada jalan-jalan, kita ngatur waktu buat istirahat, buat jaga kondisi. Terus di lain waktu mereka jalan-jalan juga, kita harus ngerjain tugas buat gantiin waktu pas kita latihan. Iya. Kita harus ada tugas juga, kayak kita harus 100% di antara dua aspek ini, 100% di education, 100% juga di latihan. Oke, jadi total pokoknya ya. Tapi kamu menikmati nggak atau suka merasa kayak, waduh, gue kehilangan nih masa-masa hangout gitu? Nggak sih, soalnya saya menikmati banget basket di waktu kuliah ini, kayak merasa ya udah jalan mengalir, itu nikmat aja sih. Iya ya, pokoknya apa yang dilakukan dengan senang, kayaknya rasanya tuh ringan gitu ya. Mudah-mudahan begitu, tapi kita akan meringankan pembicaraan yang serius ini karena kita sebentar lagi akan main, ya. Mainnya juga bersama dengan tim cowoknya, tapi ntar. Sekarang gue mau kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada sebagian yang dari luar kota ya kan, seperti Sheila dari Madiun, terus ada Yuni dari Semarang. Purworejo. Weekend. Wah, itu cuma takut weekend doang ya. Tapi kalian boleh menyampaikan sesuatu mungkin buat orang-orang yang dekat sama kamu, keluarga, atau mungkin pacar, atau tanaman gitu. Kalau mau ngobrol ke tanaman, silakan boleh berpesan-pesan. Mungkin dari Belen. Dari aku. Boleh dari Belen. Silakan Belen. Aku kirim salam buat mama di rumah, terus buat adik-adik aku, terus buat pacar aku, buat Eki. Oh, udah lama juga nih kayaknya pacaran ya? Udah lumayan. Iya. Terus udah sih, sama buat tim Eagles yang lagi nonton juga. Oke, mantap. Selanjutnya Sheila. Kalau Sheila sih spesial buat papa mama di rumah, Koko di rumah, dan nenek. Mohon doanya untuk di Lima sendiri semoga bisa berhasil membawakan medali lagi, satu lagi yang terakhir. Terus buat teman-teman yang mendukung tim Eagles, fans tim Eagles, dan ya buat tim Eaglesnya sendiri, semangat berlatihnya, kita pasti bisa. Oke, mudah-mudahan menang. Amin. Gila. Buat papa, mama, ade di rumah, terus buat teman-teman kampus, buat teman-teman SMA semua yang kemarin juga udah nonton kita di UPH, padahal kampusnya bukan UPH tapi dia nonton. Dukung Eagles, terus buat tim Eaglesnya sendiri semangat terus, belajarnya harus tetap bagus, kuliahnya tetap semangat, sama latihannya tetap semangat. Semoga kita bisa di 5. Mantap. Terakhir Yuni. Buat orang tua sih di rumah, buat kakak yang di Bandung, dan buat tim Eagles sama teman-teman juga. Oke, pokoknya ternyata udah ada fans club sendiri juga ya buat pendukung-pendukung Eagles, baik itu yang cewek ataupun yang cowok ya. Kita lihat apakah dukungannya juga ada untuk mereka secara personal di games yang akan kita mainkan sebentar lagi. Dan yang pasti ada hadiah buat kalian ya. Yuk.